Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran 4 tentang ayo membayar zakat. Tapi sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan pada materi ini. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah 3.7 memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian zakat, 2. Menyebutkan dalil Al-Quran tentang zakat, 3. Menyebutkan macam-macam zakat, 4. Menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan 5. Menjelaskan hikmah membayar zakat. Baiklah, kita mulai membahas materi tentang zakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakata yuzakiu taskiyatun yang artinya membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Mengapa umat Islam harus membayar zakat? Tiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat karena zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Jadi, diwajibkannya umat Islam untuk membayar zakat itu mempunyai beberapa tujuan, antara lain agar harta kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap syukur atas nikmat Allah, menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain, dan memotivasi orang lain untuk berusaha sungguh-sungguh dalam bekerja. Selanjutnya adalah dalil tentang zakat. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Di antaranya adalah Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 56. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Secara global atau garis besar, zakat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lain sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter setiap orang. Bahan makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok setempat atau yang biasa dijadikan makanan pokok daerah tersebut. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, bahkan lanjut usia yang beragama Islam wajib membayar zakat. Yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, bagi orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Maksudnya, orang itu masih hidup sampai menjelang terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau dia masih hidup pada waktu itu, dia wajib membayar zakat. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Syarat wajib zakat mal. Orang yang mau membayar zakat mal harus memenuhi syarat-syarat wajib, antara lain yang pertama adalah pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau dewasa dan berakal sehat. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut milik sendiri. Selanjutnya adalah jenis harta yang wajib dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati antara lain sebagai berikut. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak. 6. Barang
temuan, misalnya perhiasan uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat mal, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah telah menetapkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Di antara 8 golongan orang yang berhak menerima zakat antara lain, 1. Fakir. Fakir adalah orang yang kesusahan karena tidak mempunyai harta dan penghasilan. 2. Miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 3. Amil. Amil adalah panitia yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. 4. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. 5. Horim. Horim adalah orang yang banyak hutangnya dan tidak mampu membayar hutangnya tersebut. 6. Fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. 7. Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin dimerdekakan. 6. Ibnu Sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah membayar zakat. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Adapun hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut. 1. Ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. 3. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 4. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita tentang zakat. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik. Cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.